Ya, pemirsa, masyarakat nampaknya harus bersiap-siap lantaran sejumlah ruas tol akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat ini. Dan setidaknya terdapat 4 ruas tol yang akan diketahui akan mengalami kenaikan seperti Jalan Tol Jakarta Cikampek, kemudian Jalan Tol Layang Muhammad bin Zayed, kemudian Jalan Tol Serpong Cinere, dan juga Jalan Tol Jombang Mojokerto. Tarif sejumlah ruas tol bakal mengalami penyesuaian dalam waktu dekat ini. Setidaknya terdapat 4 ruas tol yang sudah diketahui bakal mengalami kenaikan tarif tol. Kenaikan tarif tol akan terjadi pada Jalan Tol Jakarta Cikampek, Jalan Tol Layang Muhammad bin Zayed atau MBZ, Jalan Tol Serpong Cinere, dan Jalan Tol Jombang Mojokerto. Seperti diketahui, penyesuaian tarif tol diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 68 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yang telah mengalami perubahan pada PP Nomor 17 Tahun 2021. BLE tersebut mengatur terkait dengan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali mengacu pada pengaruh inflasi. Pengumuman terkait rencana penyesuaian tarif Jalan Tol Jakarta Cikampek atau JAPEK dan Jalan Tol MBZ telah disampaikan PT Jasa Marga Persero Tbk. Mengutip informasi yang dibagikan PT Jasa Marga Trans Jawa dalam akun Instagram resminya @official.jmtransjawa, rencana kenaikan tarif tersebut sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kendati demikian, belum diketahui kapan tepatnya ruas tol tersebut akan segera mengalami kenaikan tarif. JSMR juga belum mencantumkan berapa rencana kenaikan tarif pada ruas tol tersebut. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini terkait dengan sejumlah ruas tol akan mengalami kenaikan tarif, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Trubus Rahadiansah. Beliau adalah pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti. Ya, halo, selamat pagi Pak Trubus. Ya, selamat pagi Mas. Ya, salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat selalu. Ya. Baik, tadi sudah disampaikan begitu. Di tahun 2024 akan ada lagi sejumlah ruas tol ini yang akan mengalami kenaikan tarif. Tanggapan Anda ini sebagai pengamat kebijakan publik bagaimana Pak? Iya, kalau dari perspektif kebijakan publik tentu kebijakannya sudah harus mengikuti sebenarnya karena memang di dalam regulasinya yaitu sudah 2 tahun sekali harus naik karena menyesuaikan dengan tingkat kepercayaan investor kan itu persoalannya. Yang perlu dicermati adalah dari 13 jalan tol yang akan naik ditambah MBZ dan lainnya Cikampek itu tol Cikampek. Saya rasa ini memang perlu harus diperhatikan momennya, Mas. Kalau saya melihat ini momennya belum tepat karena harusnya kenaikan nanti saja setelah Lebaran, Mas. Setelah Lebaran. Ini kan kondisi masyarakat kita lagi dihadapkan oleh harga-harga yang terus merangkak naik. Di satu sisi karena menghadapi Lebaran, bulan puasa lah, Ramadan dan bulan Lebaran. Tentu ini kan pengeluaran kan tinggi sekali. Di satu sisi penghasilan masyarakat yang non job itu non kerja itu masyarakat umum gitu yang bukan PNS, bukan yang karyawan atau buruh, tapi mereka masyarakat umum kan pada posisi yang sekarang agak mengalami kesulitan gitu, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah karena selama ini hanya mengandalkan pada bansos Mas gitu. Sehingga ini menjadi catatan karena kenaikan jalan tol ini juga berpengaruh terhadap harga-harga logistik dan harga kebutuhan pangan yang memang terus naik belakangan ini gitu Mas. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti saat ini dari standar minimum pelayanannya sendirilah, menurut Anda apakah sudah layak juga nih keempat ruas tol tadi yang sebagian akan dinaikkan dulu begitu, ada Jakarta Cikampek, Jalan Layang Muhammad bin Zayed, Serpong Cinere, Jombang Mojokerto ini, Pak Trubus? Iya, menurut saya memang ini masalah SPM, standar pelayanan minimal jalan tol. Ini seringkali kurang mendapat perhatian yang optimal. Karena itu memang kenaikan ini sesungguhnya harus juga memperhatikan kondisi yang terkait dengan sejauh mana pelayanan minimal yang dilakukan oleh penyelenggara jalan tol gitu loh. Sehingga misalnya ketika ada orang yang mengalami kesulitan atau mogok atau mobilnya pecah ban atau atau terjadi kecelakaan, sejauh mana kecepatan di dalam memberikan layanan atau memberikan bantuan. Ini kan persoalan-persoalan yang dimana kemudian seringkali pengguna jalan itu harus menunggu lama dan harus juga berhadapan dengan kondisi kemacetan yang luar biasa ketika ada kecelakaan. Ini kan persoalan-persoalan yang seringkali menjadi keluhan publik gitu ya.
khususnya jalan-jalan yang padat misalnya untuk Jakarta yang lewat Priok itu, kota dalam kota Priok Oke, itu kan lewat sekali banyak sekali truk-truk, seringkali pagi banyak sekali yang karena kondisi truknya yang memang kurang memadai gitu ya, dipaksakan jalan mungkin rusak atau kalau terjadi kecelakaan di situ itu sampai betul. berjam-jam Mas gitu macetannya. Nah ini Hmm. yang harus segera menurut saya terkait dengan SPM layanan jalan tol ini memang harus betul-betul diperhatikan oleh pengelola atau penyelenggara jalan tol ini sendiri gitu Mas. Oke, ruas tol yang akan mengalami kenaikan ataupun penyesuaian tarifnya sendiri kan Hmm. Jakarta Cikampek setelah 3 tahun terakhir tidak Ya. mengalami kenaikan terkait dengan SPM. Berarti sekarang SPM-nya sudah membaik begitu dalam artian sudah sesuai dengan kelayakannya sehingga sudah selayaknya juga operator menaikkan tarif tolnya ini, Pak. Iya, karena ya menurut saya memang sudah pada tataran harus harus melakukan Mas, karena memang 3 tahun hanya ini masalah momennya yang saya katakan tadi, Ya, editnya itu momennya kalau bisa setelah Lebaran gitu loh masih baik. dinaikkannya. Itu Hmm. aja sih kalau namanya kondisi yang ada karena sudah 3 tahun dan ini sudah istilahnya udah overtime ya gitu sehingga kenaikan yang harusnya 2 tahun terjadi baru 3 tahun sampai sekarang belum naik. Nah ini kan menjadi beban bagi penyelenggara jalan tol menurut saya Mas. Oke, nah kalau kita lihat nanti seperti apa? Apakah operator begitu bisa menunggu kalau memang Anda sarankan begitu sampai nanti setelah Lebaran usai lah baru ada kenaikan tarif tol ini, Pak Trubus? Iya, bisa Mas. Harusnya ini adalah di tangan kebijakan pemerintah kan. Artinya government memang harus harus mempertimbangkan aspek karena selama ini kan jalan tol memang dia dikelola tersendiri Mas, meskipun itu sifatnya BUMN kan. Tetapi Oke. dalam hal ini kan pemerintah bisa memberikan semacam subsidi kepada penyelenggara jalan tol sehingga naiknya jangan sekarang tetapi nanti setelah Lebaran misalnya seperti itu. Sehingga ini Hmm. kan memperhitungkan bagaimana beban masyarakat selama ini dan menghadapi juga bulan Ramadan dan bulan Lebaran ini nanti, Mas, menurut saya. Iya, karena kita tahu juga mungkin masyarakat saat ini juga tengah mengalami tekanan dari kenaikan harga pangan, begitu ya, kebutuhan Ya, pokok dan lain-lain. Sementara ini ditambah lagi dengan momentum Ramadan, Lebaran, di mana ada kegiatan mudik tahunan begitu yang pasti akan menambah ya, pengeluaran begitu ya, Pak Trubus? betul. Iya, karena memang harga pangan khususnya beras kan sekarang dalam 2 minggu ini kalau mengalami kelangkaan dan Ya, di satu sisi harganya naiknya tidak tanggung-tanggung itu masyarakat menengah ke oke. bawah FBR, masyarakat berpenghasilan rendah kan sangat menjerit karena itu menurut saya ini juga pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana ketika kondisi sudah kondusif tentu layaknya harus naik karena memang ini bagian dari membangun trust kan trust investor kepada pemerintah dan dalam hal ini juga masyarakat mendukung dalam hal agar jalan tol pelayanannya makin meningkat gitu loh Mas. Oke, menurut pengamatan Anda juga nih Pak Trubus, sejauh mana dampak apabila memang nanti operator benar-benar akan melakukan penyesuaian tarif tol untuk beberapa ruas tadi? Iya, kalau saya sih dampaknya jelas masyarakat akan berat ya menghadapi Lebaran lah setidaknya Lebaran ataupun Ramadan ini karena dihadapkan oleh tadi yang disebut harga-harga bahan pangan itu sendiri yang memang melonjaknya cukup luar biasa. Nah, Oke. karena itu menurut saya ini memang harus diperhatikan betul. Di satu sisi yang kedua memang situasi politik sekarang kan juga agak ini juga kan habis pemilu tetapi juga situasinya belum belum begitu kondusif kan. Saya khawatir itu ada letupan-letupan di masyarakat dengan ada kenaikan jalan tol ya sehingga dijadikan momen untuk semacam politisasi. Saya rasa ini harus harus dihindari ya sehingga Hmm. artinya penyelenggara tol betul-betul mempertimbangkan berbagai faktor yang kemungkinan akan terjadi gitu Mas. Oke, Anda sarankan jadi sebaiknya setelah Lebaran. Tapi di satu sisi ada sektor lain yang kemungkinan akan terdampak juga, misalnya logistik, begitu. Anda melihat Ya. bagaimana? Apakah ini juga akan terdampak kemudian akan meningkatkan lagi kan biaya perjalanan mereka, kemudian akan dibebankan juga tentunya kepada konsumen. Iya, kalau ini yang menurut saya memang perlu menjadi perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah terkait dengan dampak ataupun istilahnya efek domino ya Ya, dari harga kenaikan jalan tol ini terhadap logistik. Karena selama ini memang tata kelola kita logistik ini kan masih ekosektoral, Mas, di mana kemudian antar daerah itu masih masih menerapkan dengan kebijakannya sendiri-sendiri sehingga meskipun jalan tol ini melintasi berbagai kabupaten dan provinsi gitu, kabupaten kota dan provinsi, seringkali kurang kurang kolaboratif gitu loh Mas dengan kebijakan kepala daerah yang ada di masing-masing di mana jalan tol itu melalui gitu ya dilalui. hmm, Ini memang menjadi ya, ya, problem ya. tersendiri Mas gitu sehingga kita lihat yang terjadi ada logistik itu
kadang-kadang sangat mahal sekali dan sangat apa namanya irasional juga ketika kenaikannya cukup membebani konsumen yang luar biasa menurut saya, Mas. Oke. Tapi menurut Anda penyesuaian tarifnya sendiri akan tinggi atau tidak sih kalau melihat dengan kondisi seperti yang ada, kemudian ternyata dilakukan penyesuaian tapi dengan kenaikan yang tidak terlalu tinggi, apakah ini masih bisa diterima oleh masyarakat pengguna jalan tol? Saya kira masih bisa, Mas. Kalau kenaikannya kayak kemarin dilakukan misalnya Gresik itu ya, tol Gresik itu kan ada antara 1.000 sampai 2.000 rupiah ya kenaikannya Oke. per. Jadi itu masih bisa diterima sepanjang jangan sampai ini apa di atas apa perhitungan inflasi itu sendiri ya. Karena sekarang inflasi sekarang kan sekitar 2,7 berapa persen lah ya naiknya itu. Nah, sehingga Oke. menurut saya harus disesuaikan itu, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana daya beli masyarakat. Karena persoalannya ini kan tol ini sekarang sudah milik publik, Mas, dalam arti bahwa penggunanya Ya, adalah ya. masyarakat yang cukup beragam, yang dulu seringkali dikritik bahwa itu yang menikmati jalan tol hanya mereka yang punya mobil. Tapi sekarang masyarakat sudah merasakan semuanya, Mas. Jadi bahwa ini merupakan bagian dari apa istilahnya kebutuhan publik, Mas itu. Ada potensi tidak sih mungkin ya ke akhirnya pengguna jalan tol menggunakan jalan provinsi seperti sebelum ada jalan tol Trans Jawa misalnya, jadi menggunakan jalur selatan ataupun Pantura ini, Pak? Kalau lihat apa perubahan budaya di masyarakat kita atau perubahan sosial lah ya, perubahan Ya, sosial kan, masyarakat kita lebih suka menggunakan jalan tol sekarang ini ya. Jadi artinya animo masyarakat menggunakan jalan tol itu tinggi meskipun juga kita akui apa untuk jalan-jalan konvensional atau jalan apa antar kota, antar provinsi yang ya, jalan nasional itu sekarang juga relatif bagus dalam arti baik segi perawatan maupun betul. segi apa layanan juga cukup bagus, tetapi memang pilihan masyarakat ini kan pilihan publik ya. Pilihan publik itu lebih menggunakan jalan tol karena pertimbangan-pertimbangan di mana keawetan dari kendaraan itu sendiri dan kecepatan untuk sampai tujuan itu bisa diestimasi secara tepat gitu loh, Mas. Ini Oke. masalahnya kalau lewat jalan nasional, jalan umum atau jalan apa arteri itu kan jauh biasanya lebih lama dan menghabiskan juga bensin yang lama karena kebetulan ini hitungan publik terkait dengan bensin juga, Mas. Bensinnya itu mahal gitu ya. Iya, 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 Jadi iya. itu yang harus di BBM itu mahal sehingga harus dikalkulasi dengan Baik. apa namanya apa tarif tol ya dihitung-hitung. Misalnya sini sampai Jogja itu saya kadang-kadang rata-rata kan menghabiskan sekitar 600 ribuan lah ya misalnya Hmm. seperti itu kan. Jadi kan harus dihitung tolnya saja udah 600 ribu berarti bensinnya berapa kan. Tapi kalau lewat jalur biasa itu jauh lebih mahal dihitung-hitung gitu loh, Mas. Jalur Oke, jalur oke. Ya itu biasa. dia memang sudah terjadi apa ya, shifting dari perilaku masyarakat dari menggunakan jalan konvensional sudah banyak yang mulai suka begitu ya menggunakan Iya. jalan tol. Nah, seperti apa nanti dengan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan sambil tetap menjaga SPM, ada lagi juga overload, over dimension ini juga perlu dicermati begitu. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Trubus, kita akan jeda dulu Ya. sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan tarif sejumlah ruas tol yang akan mengalami kenaikan. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama ada Jalan Tol Jakarta Cikampek, kemudian Tol Layang Muhammad bin Zayed, Serpong Cinere, Jombang Mojokerto. Dan berikutnya kita akan cermati kenaikan tarif ruas tol Serpong Cinere, Seksi 1 Serpong Pamulang, kenaikannya Rp12.000 dari sebelumnya Rp11.000, kemudian golongan 2 Rp18.000, sama juga dengan golongan 3, kemudian golongan 4 dan 5 naik menjadi Rp24.000 sebelumnya di Rp22.000. Dan selanjutnya seksi kedua ini adalah Pamulang Cinere, golongan satunya Rp6.500, golongan kedua Rp10.000, golongan 3 Rp13.500 dan golongan 4 sama Rp13.500. Dan selanjutnya ada 13 ruas tol yang tarifnya direncanakan naik pada periode Januari sampai dengan Maret 2024. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada tol Surabaya Gresik, Kertosono Mojokerto, Bali Mandara, Serpong Cinere, Ciawi Sukabumi, Pasuruan Probolinggo, Makassar Seksi 4, kemudian jalan tol dalam kota, Gempol Pandaan, Surabaya Mojokerto, Cikampek Palimanan, Cibitung Cilincing, dan tol integrasi Jakarta Tangerang dan Tangerang Merak.
Berikutnya ini pendanaan penyelenggaraan tol naik 65,34% di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rentang 2010 sampai dengan 2014 dan era Presiden Jokowi 2015 sampai dengan 2019. Itu dia potensi dari pendanaan penyelenggaraan jalan di Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Trubus. Baik, Pak Trubus, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai upaya untuk menjaga dari sisi tadi SPM supaya nanti penyelesaian tarif ini sesuai juga dengan harapan masyarakat dari sisi keselamatan, keamanan berkendara di jalan tol. Menurut tanggapan Anda, apakah selama ini juga sudah sesuai dengan keinginan dari masyarakat pengguna jalan tol, Pak? Iya, ini memang menjadi tantangan tersendiri ya bagi dari pengelola jalan tol karena memang ada dinamika di dalam harapan publik ya terkait dengan eh, penyelenggaraan jalan tol atau tentang tata kelola jalan tol ini sendiri. Nah, selama ini kan masyarakat itu menginginkan ada keterbukaan. Kalau misalnya naik 1.000 atau naik 2.000 itu harus dikemukakan secara terbuka. Jadi aspek transparansi kan sekarang menjadi satu tuntutan publik. Yang kedua memang ada perlu juga meskipun di undang-undang itu tidak disebutkan, tapi mungkin perlu juga mempertimbangkan partisipasi publik, Mas. Jadi ini yang harus dilakukan karena memang undang-undang sendiri artinya kebijakan regulasinya nggak ada itu tentang partisipasi publik ya. Oke. Tetapi perlu juga mungkin ke depan itu ada keterwakilan publik yang ikut juga di dalam penentuan tarif, Mas. Ya. Jadi ada partisipasi publiknya adalah kira-kira seperti itu. Jadi jangan seolah-olah ini sifatnya top down gitu. Ya, Hmm. itu sifatnya elitis gitu ya sehingga kurang memperhatikan bagaimana ya istilahnya aspirasi publik lah kira-kira seperti itu sehingga dalam hal ini kenaikannya itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang sifatnya win-win solution gitu. Nah, Oke. karena kalau tidak ya memang ada tol yang kadang-kadang tornya itu pendek sekali Mas gitu, tapi harganya mahal. Itu juga sering dikeluhkan masyarakat. Misal banyak tol Hmm. Cakung sampai ke Kelapa Gading itu Oke. pendek sekali tapi harganya mahal atau di beberapa tol lainnya juga seperti itu. Nah, ini Hmm. hal-hal seperti ini kan butuh butuh ini ya menurut saya keterbukaan publik gitu loh Mas. Jadi Oke. informasi betul muncul. Yang kedua terkait juga bagaimana kemudian publik itu juga diedukasi ketika mereka menggunakan jalan tol ini kan banyak sekali yang belakangan ini jalannya itu nggak terlalu jelas, Mas. Misalnya jalur cepat sama jalur tengah itu yang lambat atau yang paling lambat itu sekarang sudah nggak di ya istilahnya etika jalan raya ini, Mas. Persoalan etika di tol itu harusnya ditegakkan kembali gitu. Artinya untuk Oke. yang kanan itu memang jalur cepat, kecepatannya sampai 100 misalnya atau 150 misalnya itu kalau mereka ada yang berjalan di bawah 100 itu harusnya ada sanksi juga gitu Mas sehingga mereka nggak mengganggu yang belakangnya yang mau ini gitu. Banyak juga kok Oke. pengguna jalan tol itu dalam tanda petik nakal gitu ya, lewatnya jalan jalan cepat tapi mereka pelan-pelan gitu. Kecepatannya Hmm. di bawah yang sudah ditetapkan. Pokoknya tetapan jauh malah kadang-kadang. Nah, ini yang seringkali mengganggu Oke. seolah-olah kemudian publik berpersepsi kenapa pengelola jalan tol tidak ada semacam penindakan kepada mereka-mereka yang Hmm. dianggap melanggar itu, Mas. Oke, Pak Trubus, lantas bagaimana untuk tuntutan mengurangi adanya potensi kerusakan jalan tol dari kendaraan-kendaraan yang over dimension, overload atau odol? Karena kan kita tahu target dari zero odol itu di tahun 2023. Nah, realisasinya menurut pengamatan Anda bagaimana nih, Pak? Iya, ini kalau dulu sudah pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa odol ini selesai 2023. Ya. Nah, dalam kenyataannya kita sampai hari ini itu sampai kemarin malam saya lihat juga masih banyak Mas ya, Oke. apalagi di atas jam 10. Nah, ini kan pelanggaran-pelanggaran ini harusnya tidak semata-mata harus ditindak, tapi bagaimana juga menjelaskan kepada publik karena kalau kita terlalu diskriminatif kepada odol, ini juga harus juga ada aspek yang perlu dipertimbangkan karena ini kan kaitannya dengan ini Mas shifting logistik toh artinya perpindahan logistik itu sendiri yang sebagai moda transportasi lah tentunya odol itu. Tetapi kan perlu juga harus mempertimbangkan bahwa tidak semata-mata bahwa odol itu larangan kemudian itu membebani jalan tetapi juga harus dicari solusinya gitu loh. Karena kalau mereka di jalan umum atau jalan arteri, wah odol itu memenuhi ini Mas satu ini dan banyak menimbulkan kecelakaan terutama yang sering diajar pengendara roda dua lah ini yang sering jadi masalah. Jadi menurut saya ini memang harus juga dipertimbangkan secara matang bagaimana kemudian pengelola jalan secara adil mungkin secara arif bijaksana juga memberikan solusi bagi mereka-mereka agar tidak terjadi pelanggaran pada akhirnya tetap aja mereka kalau malam ya pada lewat dia masuk mau odol atau tidak juga lewat aja di situ Mas itu.
Oke, oke. Nah, lantas solusi apa yang bisa Anda sarankan begitu ya, Pak Trubus? Mengingat bahwa di samping oke lah kita menjamin jalur distribusi ya, barang-barang kebutuhan masyarakat, jasa dan lain-lain begitu. Tapi di satu sisi ada keselamatan juga yang harus diutamakan saat berkendara di jalan tol, yang juga hak dari pengguna jalan lain. Iya, ini dalam hal ini tentu ada ya cara-cara di mana kemudian untuk kendaraan kan besar jenis odol Hmm, itu diberikan waktu yang jelas gitu, masalah waktu yang jelas jam berapa mereka boleh lewat atau mereka dilarang. Meskipun secara kebijakan sudah ada sebenarnya, tetapi kan oke, ini mengingat istilah ya kebutuhan kebutuhan terhadap logistik yang makin hari makin meningkat. Tentu ini kan menjadi istilahnya apa eh, iya, para pelaku usaha itu mau nggak mau mengoperasikan odol itu, Mas. Jadi ini menurut saya hmm, juga harus harus dipertimbangkan ya, karena oke, memang sekali lagi masyarakat juga membutuhkan. Yang kedua dalam hal ini saya melihat bagaimana kemudian pengelola jalan tol itu memperhatikan betul bahwa truk-truk yang terkait dengan logistik ini seringkali juga oke, mengganggu mengganggu di perjalanan ya. Ini juga harus oke, harus oke. kan mereka ada tempat ya, dibuatkan saja tempat mereka untuk minggir ya, yang jaraknya itu mungkin 1 kilo, 1 atau 2 kilo gitu, satu ada gitu. Jadi Oke, ya, jangan-jangan ya, nggak ada, selama ini kan nggak ada, mereka minggir saja di jalan yang sebenarnya betul, dipakai oleh umum. Itu ya, yang ya, sering ya. kali masyarakat, apalagi kalau sudah di situ apa namanya sudah berhenti di situ, di Di satu bahu sisi. jalannya justru ya Pak ya? Oh, oh, ada Oke. juga pengguna lain yang sifatnya istimewa, Mas. Misalnya ke ambulan. Lah itu sering kali jadi benturan nggak karu-karuan kan, itu Oke, artinya kan masyarakat sendiri nggak disiplin. Ya itu memang menjadi hal yang penting untuk diedukasi menurut saya, Mas. baik terakhir Pak Trubus, bagaimana harapan Anda terkait dengan nanti pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi lain khususnya di sektor jalan tol ini ke depan? Iya, menurut saya yang jalan tol yang masih pendek-pendek itu harus segera dituntaskan, tetap dilanjutkan. Jangan Oke, sampai kemudian misalnya jalan kota, dalam kota kita sebut misalnya Cakung hanya sampai di Kelapa Gading. Ada juga yang pendek-pendek itu harus diteruskan, Mas. oke, Jadi secara apa namanya mungkin dengan KPBU ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha ya untuk melibatkan investor agar dapat meneruskan itu, Mas, khususnya untuk daerah-daerah yang kategori padat ya. Kalau Jakarta kan kota padat ya, artinya penggunanya itu tinggi. Nah itu harus harus segera karena yang penting juga menurut saya di mana titik-titik ini tempat keluar ya, exit itu seringkali terjadi kemacetan luar biasa hmm, itu. Jadi baik, bagaimana kalau pihak tol itu juga memikirkan itu, jangan hanya kalau polisi itu banyak kan kalau ganjil hmm, genap. ya, 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 itu dia Menurut ya, saya berarti memang harus harus diperhatikan juga, Mas. Jadi ini betul pengelola akses untuk keluarnya juga ya dari jalan tol juga perlu diperhatikan. Baik, iya, Pak Trubus, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan iya, kepada pemirsa hari ini dan semoga akan semakin baik lagi pengelolaan jalan tol di Indonesia begitu ya iya, memasuki tahun sama-sama. 2024 ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Ya, Pak ya, Trubus. Terima kasih. terima kasih Mas Fat ya, semuanya. Sukses Baik selalu. pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.